Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ikhwani rahimakumullah, malam hari ini kita bersyukur kepada Allah karena kita masih diberi kesehatan dan juga kekuatan sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita pada hari ini di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kegiatan kita semua dicatat sebagai amal ibadah yang pahalanya berlipat ganda. Allahumma amin. Malam hari ini dalam diskusi kita di Majelis Ta'lim Ribat Al-Murtadha, saya akan mengambil satu tema yang mungkin sedikit lain daripada kemarin, ya. Ini terkait dengan saudari-saudari kita dari ibu-ibu muslimat, ya, atau saudara-saudara kita fatayat, ya, remaja-remaja putri. Ini insya Allah kita akan berbicara tentang masalah keputrian. Salah satu dari artikel yang pernah saya tulis, saya beri nama Jadilah Ibu Yang Baik. Karena bagaimanapun juga nih, setiap rumah tangga itu kalau memiliki seorang ibu rumah tangga yang baik, ya, jadi rumah tangga itu kan ada suami itu ya, suami atau ayah ya, maksudnya dalam bab satu keluarga, suami bertindak sebagai ayah, kemudian istri bertindak sebagai ibu, kemudian anak-anaknya, kan gitu ya. Artinya dalam satu rumah tangga. Kita kalau kemarin-kemarin lebih banyak kepada kaum muslimin pembicaraan kita, tapi kali ini kita akan bicara sedikit tentang masalah ibu-ibu muslimat atau para ibu yang baik. Karena bagaimanapun juga seorang ibu yang solihah, mungkin dalam bahasa lain istri yang solihah gitu ya, tapi dalam kenyataan dalam suatu rumah tangga kita sebut sebagai seorang ibu yang baik ya, yang solihah ini bisa mewarnai kehidupan rumah tangga tersebut. Kalau istri atau ibunya, atau bukan ibu-ibu atas kita, bukan, maksudnya kalau istrinya atau ibu rumah tangga itu mohon maaf kebetulan tidak baik, maka amburadul itu rumah itu ya, keluarga itu menjadi keluarga, bukan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, menjadi azab ya. Tapi kalau seorang istri yang menjadi ibu rumah tangga itu menjadi seorang ibu yang solihah, yang baik, maka di situ akan tumbuh generasi-generasi yang baik, generasi-generasi yang bisa melanjutkan kehidupan umat Islam yang sudah estafet dari zaman dahulu kala sampai detik ini. Itu berkat dari kepiawaian ibu-ibu rumah tangga yang solihah. Kita sekarang ada di pesantren, ini para santri, ya, para guru juga, ini juga tidak lepas dari peran ibu di rumah, kan gitu ya. Bagaimana dulu ibu membesarkan kita sehingga kita pada akhirnya senang untuk belajar di dunia keagamaan. Maka lahirlah generasi-generasi yang cinta di pesantren. Ini juga berkat dorongan dari ibu kita, kan gitu ya. Karena itu saya persilakan akhina Muhammad Ilmi untuk membacanya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jadilah ibu yang baik, karya Kiai Haji Lutfi Basari. Sayyidatuna Salamah radhiyallahu anha mengemukakan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, apakah kamu tidak rela apabila kamu hamil dari suamimu yang mana ia rela kepadamu, maka kamu akan memperoleh pahala sebagaimana pahala orang yang berpuasa dan pahala orang yang berjuang menegakkan agama Allah. Apabila suamimu menolakmu, penghuni langit dan bumi tidak ada yang mengetahui terhadap rahasia yang kamu simpan. Apabila kamu melahirkan, maka kamu akan mendapatkan kebaikan dari setiap teguk air susumu. Jika kamu berjaga malam, maka bagimu pahala
dari pahala memerdekakan 70 hamba sahaya untuk menegakkan agama Allah. Hadis riwayat At-Tabrani dan Ibnu Asakir. Ya, jadi ini ibarat seorang ibu yang menyusui kita, itu adalah perjuangan tersendiri, ya kan? Bukan berarti nggak ada artinya. Alah, ibu cuma menyusui gitu aja, ya. Enggak, ternyata di hadapan Allah, ya, menjadi suatu hal yang luar biasa. Apalagi bayi yang disusui itu kalau kelaknya menjadi orang yang soleh, maka setiap teguk air susu seperti kita ini meminum air susu ibu kita, itu adalah pahala bagi ibu kita. Terus menerus, ya, tanpa bisa dihitung itu. Berapa banyak air susu yang kita minum. Kalau kita berbuat baik, berarti ibu kita ini terus mendapatkan pahala sebanyak apa yang kita perbuat. Itu kalau anaknya 1. Kalau anaknya 10 dan semuanya solih dan solihah, luar biasa ini. Ini perjuangan tersendiri, ya dah? Itu maksudnya. Apalagi tatkala seorang ibu, yaitu menjadi istri dari suami tadi itu, ya. Ini senang itu mengandung bayi yang berasal dari sang suami, yang suaminya itu suami yang soleh misalnya, ya, yang nanti bakal suami ini atau si bapak ini mengajari anak-anaknya, mengarahkan anak-anaknya menjadi anak-anak yang baik. Maka si ibu walaupun diam saja ini, ya, saya tuh nurut aja sama suami, nanti anak saya diarahkan kemana, terserahlah kan gitu. Yang penting saya lihat suami saya adalah suami yang baik, yang soleh, bisa membimbing. Maka tatkala si anak ini, ya, tumbuh dewasa, padahal si anak ini membawa dalam dirinya itu air susu ibunya. Ini tumbuh dewasa, maka apa yang dikerjakan dalam kebaikan si anak ini, si ibu akan mendapatkan terus pahalanya. Luar biasa. Lanjut. Betapa mulianya kedudukan seorang ibu dalam pandangan Islam. Bahkan ibu termasuk dalam kategori al-madrasatul ula, atau tempat pendidikan pertama bagi setiap orang. Maka jika sang ibu selalu berperangai baik, tentu sikap dan perangai anaknya akan menjadi baik pula saat ia dewasa. Dan sebaliknya, jika sang ibu kurang dapat menjaga kehormatan dan perilakunya, maka sifat anak pun akan terpengaruh dengan kondisi tersebut saat tumbuh dewasa. Ya, karena itu saya mengajak, ya, para ibu yang mendengarkan, ya, di sebelah sana, seberang sana, ayo jadilah ibu yang baik bagi anak-anaknya, ya, ini penting sekali. Demi apa? Demi keberlangsungan kehidupan dari si anak tersebut, baik itu anak berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Kalau ibu ini mengajari sejak bayi, ya, sejak mulai mengenal bahasa panggilan, karena dikatakan al-madrasatul ula, ya, bahwasanya ibu itu adalah sekolah pertama bagi anaknya. Maka kalau si ibu ini mengajari suatu hal yang baik, juga mencontohkan sesuatu yang baik, maka anak-anaknya besok akan tumbuh dewasa dalam keadaan baik. Wah, ini si ibu walaupun besok tinggal diam saja, sudah mendapatkan pundi-pundi pahala dari kiriman seperti apa yang dilakukan oleh anaknya dalam beribadah. Ya dah. Karena itu saya mengajak kepada semua para wanita, ayo berperilaku baik di hadapan anak-anak kita, agar anak-anak kita ini mencontoh, ya, dengan hal yang baik, yang positif, sehingga nanti tanpa sadar si ibu ini pahalanya menjadi berlipat-lipat ganda tatkala si anak tumbuh menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Lanjut. Jika hak dan kewajiban seorang istri atau ibu itu terpelihara dengan baik, maka hal itu akan menjadikan lingkungan keluarga berjalan baik hingga membentuk rumah tangga yang ideal sesuai harapan setiap orang. Namun, jika semua pihak tidak dapat memenuhi hak dan kewajibannya, jangan terlalu berharap sebuah keluarga itu akan menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Ya, saya juga menganjurkan kepada para santri, ya, suatu saat kalian kan akan menjadi seorang bapak, ya, maka aja istri-istri kalian menjadi ibu yang baik. Begitu. Dan juga kalau ada ibu-ibu yang mendengarkan atau remaja putri barangkali mendengarkan, ayo belajar menjadi ibu yang baik. Kenapa sih begitu? Ya, kalau seorang ibu itu adalah seorang itu adalah tiang bagi keluarga. Ya, tergantung. Sebenarnya dalam rumah tangga ini kita melihat ada rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, ya. Itu terbangun dari ibunya terlebih dahulu atau si istri.
Kalau si istri ini bisa mengemas keadaan dalam rumah tangga tersebut, maka akan dijamin baik ini. Ya, dengan berbagai macam yang sudah diajarkan oleh agama, bagaimana caranya berpenampilan di hadapan suaminya, ya. Ini yang terbaik, sehingga bapak atau suami juga anak-anaknya ini menjadikan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Kalau sudah orang itu mengatakan rumahku adalah surgaku, dia betah di rumah. Tentu bagi seorang suami setelah bekerja mencari maisha kemudian pulang ke rumah, ini menyebabkan dirinya senang, keluarga senang, anak-anak senang. Ini karena istrinya pandai untuk meletakkan diri atau mengemas kehidupan yang sangat luar biasa. Karena itu dikatakan istri atau ibu dalam suatu rumah tangga itu umdah, itu tiang bagi keluarga tersebut. Nah, ini karena itu harus kita mengajak wanita-wanita kita belajar agar agar mereka menjadi sekolah pertama bagi anak-anaknya, juga semestinya juga bagi suaminya. Begitu melihat kondisi rumah tangganya baik, nyaman, maka di situ akan timbul rasa senang, ya, rasa ini sakinah mawaddah warahmah. Begitu. Lanjut. Sayyidina Abdullah ibnu Amr radhiyallahu anhu mengemukakan, seorang wanita mengadu kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, anak laki-lakiku ini lahir dari perutku, meminum air susuku dan kupangku dalam asuhanku. Namun bapak anak ini menceraikanku dan bermaksud mengambilnya dariku." Lanjut. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Engkau paling berhak terhadapnya sebelum engkau menikah lagi." Hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad, Hakim menilainya sahih. Ya, ini kalau dalam satu rumah tangga sudah punya anak, tiba-tiba ada perceraian, begitu ya. Siapa sih yang paling berhak untuk mengasuh anak? Maka menurut Nabi Muhammad SAW adalah ibunya. Bila mana ibunya itu belum menikah dengan laki-laki lain, ya. Tapi kalau ibunya sudah menikah dengan laki-laki lain, tergantung pilihan anak. Anak itu nyaman dengan ibunya atau nyaman dengan bapaknya. Itu juga kalau bapaknya sudah menikah dengan wanita lain, ya, itu kan ada pengaruh kan gitu ya. Tergantung dari anaknya apakah senang dengan ibu tirinya atau bisa sejalan, ya, karena ibu tiri itu yang baik hati ada, walaupun kadang-kadang dalam lagu-lagu atau dalam film-film digambarkan ibu tiri itu jahat, ya. Tidak begitulah, semuanya tidak begitu. Semua tergantung dari pendidikan, akhlak seorang wanita, ya. Banyak ibu tiri yang baik hati itu banyak. Contoh, Siti Aisyah itu adalah ibu tirinya Siti Fatimah. Tapi Siti Aisyah selalu memuji kehebatan Siti Fatimah, dan Siti Fatimah juga demikian, sangat menghormati, mencintai ibu tirinya. Ternyata di sini Siti Aisyah adalah ibu tiri yang teladan gitu, luar biasa. Karena itu tidak ada masalah kan gitu ya. Maka bagi anak yang terpaksa kedua orang tuanya itu cerai, andai kata si ibu belum menikah dengan lelaki lain, maka yang paling berat untuk mengasuhnya adalah ibu. Begitu. Tapi kalau sudah sama menikahnya, tergantung situasi, mana yang paling maslahat untuk si anak tersebut, mana. Kalau maslahat ikut kepada bapaknya dan ibu tirinya baik hati, ya tidak apa-apa ikut ibu tiri atau ayah kandungnya, ya, begitu dan seterusnya. Jelas? Lanjut. Sabda Nabi Muhammad SAW ini menguatkan bagaimana kedudukan seorang ibu rumah tangga yang baik, sehingga beliau SAW memutuskan bahwa sang ibu memiliki hak yang lebih besar terhadap anaknya dibanding bapaknya, sekalipun sang bapak berkewajiban membesarkan anak-anaknya dengan penuh jerih payah dalam mengais rezeki. Ya, maklum. Karena sebagaimana kita tahu ya, tatkala Rasulullah SAW ditanya, man ahsanan nas bi husni suhbah, siapakah orang yang paling berhak untuk mendapatkan perilaku yang terbaik, husni suhbah, ya, yaitu kita sebagai anak ini, ya. Kita sebagai anak ini bertanya lah, kira-kira siapa ya di antara ayah sama ibu yang paling harus kita perhatikan, kan gitu kan. Kemudian Nabi mengatakan ummuka, ibumu. Kemudian orang tadi bertanya, "Tsummaman?" Kemudian siapa ya Rasulullah? "Ummuka," ibumu. Kemudian tanya lagi, "Tsummaman?"
Ummuka, tetap ibumu, 3 kali mengatakan ibumu. Setelah itu ditanya, "Fumaman abuka?" Barulah kedudukan ayah itu yang ketiga. Jadi ibumu, baru apa? Ayahmu. Nah, ini pertanda bahwa kedudukan ibu dalam rumah tangga itu sangat apa? Sangat vital sekali, sangat penting sekali, ya dah. Maka demikian kita harus memperlakukan ibu kita itu ya yang sangat mulia. Dan orang kalau pandai menyenangkan ibunya atau menghormati ibunya, ini ya. Orang yang gampangnya begini saja, lebih mudah ya. Kalau ada seorang anak memperlakukan ibunya itu seperti seorang putri raja atau permaisuri atau mungkin ratu, ya, raja kan ratu. Disanjung ibunya, diperhatikan gitu ya. Walaupun dia punya istri dan anak, tapi dia kepada ibunya itu meletakkan ibu itu seperti seorang ratu dalam kerajaan. Apa-apa diberikan, apa yang dimau oleh ibumu maunya gimana itu yang dituruti, bukan kemauan kita sendiri, ya. Maka orang tersebut kehidupannya akan dijaga oleh Allah SWT. Bahkan banyak sekali hal-hal yang tidak terpikirkan dalam maisha, misalnya dalam rezeki, tiba-tiba dia mendapatkannya karena apa? Dia berbakti, mengikuti apa yang dimau oleh ibunya. Tapi mengikuti kemauan ibu itu tidak mudah loh ya. Apalagi saya laki-laki seperti saudara-saudara di sini ya, para santri ya. Kita orang laki-laki kan punya kehidupan sendiri gitu ya dalam pandangan kita ya. Sedangkan ibu kita ini adalah seorang wanita. Mereka juga punya kehidupan sendiri. Saya beri contoh lebih mudah. Kalau namanya wanita-wanita itu paling pikirannya yang utamanya dapur, masak kan gitu. Kalau kita kan tidak. Kita orang laki-laki itu lebih senang berkreasi, ya enggak? Walaupun kita belum bekerja misalnya, kita berpikiran nanti saya akan bekerja begini, artinya otaknya dipergunakan untuk berpikir, kan gitu kan? Ya. Maka kemajuan sains di dunia ini mayoritas yang mengerjakan adalah para lelaki kan gitu. Sedangkan ibu-ibu rumah tangga lebih banyak mengurusi dapur, makanan kan gitu ya. Tapi bila mana ini ya, ada seorang yang hebat misalnya, ada orang yang hebat, dia menemukan alat ini, dan kalau dia ini memperlakukan ibunya seperti gitu ya, taati seperti memperlakukan seorang raja, bukan ratu ya, sebagai ratu dalam kerajaan, maka hidupnya orang tersebut akan lebih diangkat oleh Allah SWT. Begitu umumnya ya dah. Jadikan ibumu seperti raja, jadikan ibumu seperti ratu ya. Jangan sakiti beliau ya. Apapun apa kata ibu gitu. Walaupun bukan berarti kita tidak boleh berekspresi atau kita berkreasi dalam keinginan kita seperti cita-cita kita sebagai orang laki-laki, tidak harus terputuskan ya dah. Tapi di sisi lain kita meletakkan ibu kita seperti seorang ratu yang perlu kita junjung, perlu kita hormati, perlu kita muliakan, begitu ya. Dan kalau kita punya istri, kita ajak istri kita ini untuk menghormati ibu kita, karena di ibu kita itulah ya letak rezeki yang sangat luar biasa. Demikian juga kita kepada mertua. Kita jadikan mertua kita ini seperti ratu, mertua wanita, ibu mertua ya. Maka dari ibu mertua itulah sebenarnya kucuran rezeki dari Allah SWT akan dibukakan, keran rezeki, maka orang tersebut akan menjadi mulia. Begitu umumnya. Lanjut. Dalam riwayat lain diceritakan bahwa ada seorang laki-laki yang menghadap Nabi Muhammad SAW seraya berkata, "Saya ingin berjihad wahai Rasulullah, dan saya datang ke sini untuk meminta keputusanmu. Apakah engkau masih punya seorang ibu?" tanya Rasulullah SAW. Lantas Rasulullah SAW bersabda, "Berbaktilah kepadanya, karena sesungguhnya surga itu ada di bawah telapak kaki ibu." Hadis riwayat Ibnu Majah, An-Nasai dan Hakim. Karena itu pula Sayyidina Abu Ayyub mengabarkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Barang siapa yang memisahkan antara ibu dengan anaknya, niscaya Allah akan memisahkan dirinya dengan orang-orang yang dikasihinya pada hari kiamat kelak." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Luar biasa ya. Jadi khidmat atau taat atau berbakti kepada ibu itu pahalanya setara dengan orang berjihad fisabilillah. Luar biasa ini ya dah. Maka kalau ada orang berupaya ini ya, berupaya dengan kedoliman maksudnya ya,
Ada seorang anak yang sudah menyatu dengan ibunya, ibunya baik, ini ibu yang baik ya. Dan tiba-tiba ada pihak-pihak ingin memisahkan, maka besok di akhirat pun akan dipisahkan dia dengan orang-orang yang dikasih, atau orang yang dicintai. Akhirnya dia tidak punya teman di akhirat, sendiri akhirnya, tidak punya teman gitu ya. Ya susah kan, demikian kan, karena dikatakan sumel insanan liunsihi, dinamakan manusia itu insanan liunsihi karena senang untuk bertemu, senang untuk berkumpul, senang untuk ya bergaul kan gitu kan. Kita misalnya sebut aja ini rumah sebesar ini ya, pesantren ini, kalau dihuni cuma satu orang, rasanya gimana? Gak nyaman kan? Ya dah. Kata orang Jawa itu singunen katanya. Singunen itu merinding, apa-apa merinding kalau dihuni sendirian. Ya kalau cuma sehari, setahun dihuni sendirian, kira-kira rasanya gimana ini? Pasti tidak enak. Tapi kalau dihuni dengan beberapa orang seperti sekarang ini ya, ada santri 25, rasanya gimana? Nyaman, di lockdown pun tidak terasa di lockdown gitu ya. Saya mendengar cerita, juga membaca dan ya informasi dari beberapa kawan saya. Yang kawan saya itu hidup, ya Masya Allah, dia punya keluarga, misalnya dia ya kawan saya itu dengan istrinya dan 2 anak. Itu kan sebenarnya kan rame kan ya, rame kan, lumayan 4 orang itu. Tapi dia kena lockdown, ini sudah berapa, ini 2 bulan. Dia ini mengadu, curhat lah gitu, aduh saya boring katanya ya, saya bosan di rumah gini ini. Saya bilang alhamdulillah di tempat saya biasa saja di lockdown ya, saya terima lockdown, bukan berarti seneng di lockdown, naudzubillah, namanya juga ini kita di penjara sama dengan kan ya, tapi saya tidak merasa kesepian ya dah. Sudah alhamdulillah seperti di sore itu kawan-kawan baca sholawat, ada zafin dan merasa nyaman ya. Kata kawan-kawan, ya akhir lockdown ini gitu ya. Wah, ini lockdown yang paling bagus karena masih punya kawan. Inilah namanya sumyal insanu insanan liunsihi. Dinamakan manusia itu insanan liunsihi karena senang berkumpul. Nah, besok di akhirat pun demikian. Kita ingin bertemu dengan orang-orang yang kita cintai, apa keluarga kita, orang tua kita, handetolan kita, guru-guru kita, ya orang-orang kita jadikan panutan kita. Loh, kalau naudzubillah tiba-tiba di dunia kita suatu saat ada upaya memisahkan, ada seorang ibu dengan anaknya, padahal ibunya ibu yang solihah, bukan yang membahayakan bagi anaknya, dan anaknya juga anak yang baik. Entah bagaimana kita tiba-tiba berusaha untuk memisahkan antara seorang ibu dan anak. Ya karena kejahatan kita misalnya, itu besok di akhirat kita tidak akan bertemu orang-orang yang kita cintai. Begitu ya. Karena itu hati-hatilah, setiap orang jangan sampai berupaya memisahkan. Kadang-kadang memisahkan bukan hanya dengan fisik, tapi dengan dukun misalnya, ya dengan santet misalnya, dengan ilmu-ilmu hitam. Naudzubillah min dzalik, jangan sampai begitu ya. Karena besok akan ada balasannya di akhirat nanti. Naudzubillah min dzalik. Jelas ya? Sudah selesai? Ya, alhamdulillah. Bacaan tentang pesan-pesan jadilah ibu yang baik mudah-mudahan didengarkan oleh setiap ibu rumah tangga dan sekaligus juga suaminya sebagai bapak dan anak-anaknya ya, karena di sini ada pelajaran yang bagus agar kita menjalin dalam satu keluarga itu menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, semuanya ikut berperan ya dah, baik suami maupun istri serta anak-anaknya ikut berperan bersama-sama menciptakan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Walhamdulillahirabbil alamin. Silakan Ustaz. Alhamdulillah Kiai, pada malam hari ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk pada kami. Baik. Pertanyaan yang pertama dari hamba Allah dari Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Lutfi izin bertanya. Baik. Hewan itu dikatakan tidak punya akal, tapi di dalam Al-Quran kita baca ayat-ayat yang menunjukkan bahwa hewan bisa berpikir dan menentukan sikap, seperti kisah segerombolan semut yang berhenti ketika rombongan Nabi Sulaiman sedang lewat. Mohon penjelasannya, syukron. Baik, begini maksudnya, dikatakan hewan itu tidak punya akal ya, dalam konteks yaitu terkait dengan kulfah. Kulfah itu tanggung jawab ya. Jadi hewan itu bukan yang mukallaf di dalam syariat ya, dikatakan tidak berakal karena tidak ada yang namanya hewan itu ada hukuman bagi hewan itu, misalnya kamu mencuri gitu ya, kamu membunuh, itu tidak ada.
Contoh begini contoh ya. Kehidupan hewan di hutan misalnya. Seekor harimau kan gitu kan. Seekor harimau akan memakan babi hutan misalnya ya, memakan babi hutan misalnya. Pertanyaannya, apakah pertama harimau itu berdosa tatkala membunuh babi hutan, menggigitnya? Nah, kedua, apakah babi hutan itu najis dan sehingga haram dimakan singa itu ya? Kan tidak begitu. Nah, kedua, babi hutan dia juga memakan, dia juga pemangsa juga, kadang-kadang yang lebih kecil. Misalnya saja memangsa kelinci misalnya. Ada lagi kan ya. Andai kata babi hutan itu memangsa kelinci. Pertanyaannya, apakah tatkala menggigit kelinci itu berdosa? Kan estafet namanya. Karena tidak mukallaf, ya, tidak mendapatkan perintah untuk melaksanakan syariat, maka dikatakan tidak berakal. Ya, digolongkan bahwa hewan itu tidak berakal, maksudnya tidak menerima aturan syariat, begitu ya. Kalau misalnya ada sekarang ini monyet itu kan, monyet kan suka mencuri, ya, mencuri misalnya mangganya orang gitu, apakah juga potong tangan? Ya enggak lah kan gitu ya. Jelas ini dikatakan hewan tidak termasuk berakal, walaupun hakikatul amr, hakikatnya jangankan hewan gitu. Ini loh, apa ini? Dinding ini itu bertasbih pada Allah. Ini apa namanya? Gelas atau cangkir ini bertasbih pada Allah hakikatnya. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an dikatakan yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Yusabbihu lahu, bertasbih pada Allah. Ma di sini itu adalah li syai' ghairil akil, untuk sesuatu yang tidak punya akal. Seperti ini tidak punya akal. Ya, kalau man misalnya kalimat itu yusabbihu lahu man fis samawati wa man fil ar, andai kata, maka man di situ adalah yang berakal. Siapa yang berakal diberi akal? Bangsa manusia dan jin, ya enggak? Tapi ayatnya enggak begitu. Yusabbihu lahu ma, segala apa, maksudnya termasuk apa? Benda-benda padat, benda-benda cair, hatal hitan fil bahar, sampai hitan, ikan-ikan di mana, ikan-ikan di laut pun itu bertasbih dan memohonkan ampun, yastaghfir litulabil ilmi, untuk pelajar ilmu. Itu begitu dalam hadis-hadis. Tapi apakah ikan atau apa tadi ini, cangkir atau harimau atau hewan-hewan itu termasuk tumbuh-tumbuhan, itu dikenakan hukum apa namanya, hukum syariat? Kalau mereka mencari potong tangan, ya enggak begitu, ya enggak? Jelas itu perbedaannya. Jadi secara hakiki indallah, di hadapan Allah, maka mereka itu ya berakal seperti tatkala Nabi Sulaiman diberi mukjizat. Ini khusus Nabi Sulaiman diberi mukjizat bisa memahami pembicaraan hewan-hewan seluruh dunia. Maka hewan-hewan itu mengadu pada Nabi Sulaiman, "Hei Raja Sulaiman, kenapa kamu akan merusak rumahku dengan tentara kudamu itu?" Kan begitu ya. Marah semut-semut itu protes kan gitu, karena Nabi Sulaiman diberi mukjizat untuk bisa memahami segala macam apa yang ada di muka bumi ini. Dari hewan-hewan bisa ngerti bahasa binatang, tapi Nabi Sulaiman saja ya. Ada Rasulullah juga diberi, tapi di dalam Al-Quran di situ yang kita bahas adalah Nabi Sulaiman. Nah, semut, andai kata saat itu semut misalnya ya, itu ada yang mencuri makanannya Nabi Sulaiman, apakah juga potong tangan? Ya enggak lah. Begitu ya, jelas itu perbedaannya. Lanjut Ustaz. Pertanyaan berikutnya dari hamba Allah dari Kota Malang. Kiai, bolehkah berbekam di saat berpuasa? Jazakumullah khair. Baik, ini berbekam memang masalah khilafiyah ya, tapi saya mengatakan mengambil dari mazhab yang saya anut, yaitu mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Di dalam mazhab Imam Syafi'i itu berlandaskan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya. Itu anna Nabi SAW, bahwasanya Nabi SAW ihtajama wa huwa muhrimun ya, ihtajama ya berbekam, wa huwa muhrimun tatkala beliau pakai ihram, maksudnya haji itu ya, tak apa-apa. Wahtajama wa huwa shaimun, demikian juga pernah Nabi itu berbekam tatkala beliau puasa. Berarti nggak batal, puasanya nggak batal ya. Terus ada kajian kesehatan. Nah, kalau kajian kesehatan begini katanya, orang
kekuatan orang itu masing-masing. Ada orang yang kuat. Kalau ada orang itu kuat, jisimnya itu kuat, fisiknya kuat, maka tatkala dia berbekam, dia tidak sampai muntah, dia tidak sampai, memang kuat, maka nggak apa-apa gitu. Tapi andai kata ada orang memang orangnya lemes ya gitu, berbekam, akhirnya dia muntah, akhirnya sampai dia memutuskan tidak puasa, maka dia berbekam dalam keadaan dosa. Karena dia tahu dirinya nggak bisa itu berbekam, akhirnya muntah. Ada kok orang begitu ya. Ada orang melihat darah langsung muntah, ada orang yang tidak, kan macam-macam ya. Sama dengan demikian, kalau ada sampah misalnya, ada sampah ya, ada orang yang kuat-kuat saja bisa ke tempat sampah, memang beliau adalah tuang pembuat sampah, pembuang sampah ya, maka dekat sampah tidak masalah. Tapi ada di antara kita ini baunya sampah gitu saja langsung muntah, maka kita nggak boleh dekat-dekat sampah, bisa membatalkan puasa, tergantung dari masing-masing. Tapi hakikatnya bahwa bekam saat puasa itu tidak membatalkan puasa menurut mazhab Syafi'i, begitu. Jelas? Jelas. Baik, lanjut. Pertanyaan berikutnya dari hamba Allah dari Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Lutfi mohon izin bertanya kembali. Soal hadis Nabi SAW bersabda, umatku tidak akan pernah bersepakat dalam kesesatan selamanya. Baik. Maka apabila didapati ikhtilaf, ikutilah kelompok mayoritas atau sawadul a'dham. Hadis riwayat At-Tabarani dari sahabat Ibnu Umar. Pertanyaannya, dalam dunia fikih di setiap topik pembahasan selalu ada pendapat mayoritas maupun yang minoritas. Sebagai penganut mazhab Syafi'i, bolehkah kalau kita bermadhab dengan mengikuti pendapat yang mayoritas saja, meskipun pendapat itu bukan termasuk pendapat mazhab Syafi'i? Terima kasih. Baik, begini ya. Jadi yang dikatakan ummati ya tidaklah umatku itu bersepakat dalam kesesatan. Apa di sana, lupa saya hadisnya. La tajtami'u ummati 'ala dhalalah. Ya, dhalalah di sini itu maksudnya kalau kita berbicara tentang ketauhidan, bukan urusan furu'. Kalau tadi dinacakan di bawah mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, itu furu' cabang. Itu beda pembahasannya, itu loh ya. Jadi dalam agama ini ada dua intinya ya. Ada dua. Yang satu urusan halal haram, tidak? Urusan halal haram itu urusan fikih. Itu banyak perbedaan pendapat, ada mayoritas, tidak mayoritas. Sudah, itu urusan fikih. Satu ya, urusan fikih. Fikih itu cabang, itu hasil ijtihad para ulama ya. Tapi kalau usuluddin, itu adalah ketauhidan. Contoh misalnya, siapakah Tuhan kita? Allah. Itu tidak boleh berbeda pendapat. Kalau ada mayoritas dan minoritas, maka minoritas ini sesat. Begitu. Satu ya. Terus kedua misalnya Nabi Muhammad, apakah Nabi Muhammad itu Nabi akhir zaman? Maka semua ulama umat Islam bersepakat, atau mayoritas yang menisbatkan kepada umat Islam ini, mayoritas mengatakan Nabi Muhammad adalah Nabi akhir zaman, kecuali orang-orang diberi nama mereka ini Islam tapi Islamnya Ahmadiyah ya, mereka menisbatkan diri pada Islam. Kalau kita bicara Islam secara global, seperti misalnya di Google gitu ya, maka Google menyebutkan Ahmadiyah masuk dalam kelompok Islam. Tapi dalam bab ini mereka meyakini bahwa Nabi Muhammad itu bukan Nabi akhir zaman. Mayoritas sawadul a'dham mengatakan Nabi akhir zaman, sedangkan minoritas dari kalangan Ahmadiyah itu mengatakan bukan Nabi akhir zaman, karena masih ada Nabi namanya Nabi Mirza Ghulam Ahmad. Nah, yang mu'dham atau yang mayoritas tadi itu ini dalam kebenaran, sedangkan yang mengatakan yang minoritas ini sesat, tidak bisa dikatakan, bahkan bisa keluar dari agama Islam. Itu sangat berbeda urusannya dengan masalah fikih, gitu loh. Fikih itu misalnya kayak tadi tanya, apakah berhijam atau bekam pada bulan puasa membatalkan wudhu, membatalkan puasa atau tidak? Maka menurut mazhab Syafi'i yang terkuat adalah mengatakan tidak membatalkan puasa. Dalam mazhab lain
ini ada yang mengatakan membatalkan puasa. Ini urusan furu, nggak ada kaitannya dengan yang tadi. Ya, jadi hadis yang ditanyakan ini hadis tentang masalah akidah, bukan hadis tentang masalah fikih. Ini harus bisa dipisahkan. Ya, dua hal yang berbeda ini. Dua hal yang berbeda. Saya gambarkan secara logis ya. Ada dua gini aja, dua pesantren lah, lebih mudah ya. Ada dua pesantren, kan semuanya baik kan, namanya pesantren ya. Tapi ini pesantren A dengan pengasuh, saya sebutkan pengasuhnya Kiai Abdul Jabbar gitu aja ya. Yang B ini pengasuh juga, maaf, ini pesantren juga, baik juga. Yang ini pengasuhnya namanya Syekh Salim misalnya ya. Ini kan sama-sama pesantren kan. Kalau kita melihat dari semuanya ini dianggap agama Islam kan gitu kan. Tapi begitu kita masuk pada ranah ke dalamnya kan beda-beda ini. Ya dah. Urusan Syekh Abdul Jabbar punya konstitusi sendiri terhadap pesantrennya. Urusan Syekh Salim punya konstitusi sendiri terhadap pesantrennya. Saya anggap gambarannya begini. Syekh Abdul Jabbar ini ngurusi akidah. Gitu maksudnya ya. Ini ngurusi akidah, maka dia lawannya dia ini adalah aliran-aliran sesat misalnya ya. Kalau di dunia zaman sekarang itu ada aliran sesat misalnya Jabariyah, Syiah, Murji'ah gitu ya. Ini urusannya ya dah. Jadi Ahmadiyah ya, Mujassimah dan lain. Ini urusannya Syekh Abdul Jabbar. Ini enggak ada urusannya dengan satu-satunya Syekh Salim. Kebetulan Syekh Salim ini ahlinya fikih. Itu ngurusi faraid ya dah. Gimana cara pembagian orang yang ditinggal mati warisan gitu ya. Kemudian bagaimana tata cara wudhu, bagaimana sholat yang benar. Sekarang di lockdown ini boleh enggak sholat Jumatan di luar pesantren, di luar masjid ya. Itu enggak ada pembahasan tentang aliran-aliran sesat begitu. Nah, saya anggap sudah ya, Syekh Abdul Jabbar ini mujtahid dalam bidang akidah. Sudah? Lah ini yang mempunyai kaidah hadis tadi ini. Paham? Ya. Tapi sedang Syekh Salim ini punya hadis yaitu ikhtilafu ummati rahmat, yaitu antar a'immah. Kalau misal kesulitan kayak sekarang misalnya lockdown, wah gimana itu? Memang Anda yang di sana zonanya zona hijau. Kami doakan mudah-mudahan kalian yang di zona hijau bisa melaksanakan sholat Jumat di masjid. Kita senang juga. Jangan sampai masjid itu semuanya nggak ada yang azan. Cepat kiamat nanti kan gitu ya. Sedangkan kami yang ada di zona merah ini memang bahaya sekali. Maka kami memutuskan menggunakan mazhab Syafi'i. Bahkan mazhab Syafi'i pun kita menemukan qaul qadimnya Imam Syafi'i begini dan begitu. Akhirnya kita menggunakan qaul itu untuk sholat Jumat di luar masjid misalnya ya. Nah ini apa? Ini boleh karena wilayahnya bukan wilayahnya Syekh Abdul Jabbar, tapi Syekh Salim membicara masalah fikih atau ijtihad para ulama. Begitu harus bisa memisah-misahkan. Nah, bagi umat Islam secara awam, kalau tidak paham gimana membedakan, tanya sama yang ahli, tanya sama ulama. Syekh, ya kiai atau juga habaib, ya Habib fulan bin fulan. Ini ada masalah, apakah ini termasuk yang termasuk yang akidah yang nggak boleh berbeda pendapat ya dah. Yang berbeda pendapat ini sesat, bahkan bisa kufur, keluar dari agama Islam, murtad. Apakah masalah ini termasuk fikih yang orang boleh berbeda pendapat? Harus tanya begitu agar tidak tersesat. Jadi tidak menyimpulkan semacam ini ya dah. Boleh enggak saya mengumpulkan kaul yang mayoritas saja gitu. Nah ini namanya talfik. Pindah-pindah madhab tidak boleh. Pindah-pindah madhab itu tidak boleh ya dah. Yang boleh kita sudah mengikuti madhab Syafi'i, kita tidak keluar dari madhab Syafi'i sama sekali kecuali dalam keadaan darurat. Kalau keadaan darurat tidak didapatkan pendapat walaupun yang lemah dalam madhab Syafi'i, barulah boleh kita pindah ke madhab yang lain begitu. Atau kita menggunakan madhab yang lain hanya untuk ihtiyatan, berhati-hati seperti niat pada awal bulan Ramadan niat menggunakan mazhab Imam Malik, tapi tiap harinya kita menggunakan mazhab Imam Syafi'i. Hanya khawatir itu ikhtiyatan, berhati-hati. Kalau gitu boleh, jelas ya. Tapi kalau enggak, saya enggak suka ini, saya ingin mayoritas dikumpulkan, saya mengambil dari mazhab ini, enggak boleh. Itu talfik, namanya dosa. Jelas? Jelas. Baik.
Lanjut. Pertanyaan berikutnya dari Allah dari Kota Pasuruan. Baik. Kiai, bagaimana kalau ada orang berpuasa tapi niatnya diet? Apakah sah puasanya? Syukron. Begini, ada pembagian di sini ya. Saya sekali lagi mengikuti mazhab Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu ya. Kalau menurut Imam Az-Zarkashi, kalau ada orang nyambi misalnya, nyambi gitu, maka dia puasanya sah tapi tidak mendapatkan pahala. Itu seperti kamin soimin laisa lahu min siyami ilal ju' wal atas. Ya, banyak sekali orang yang berpuasa dia tidak mendapatkan nilai pahala puasanya kecuali lapar dan lapar dan haus saja karena dia niat diet. Paham ya? Itu menurut Imam Az-Zarkashi. Ya, tapi menurut Imam Al-Ghazali ini dirinci begini, bila mana niatnya itu untuk puasa keagamaannya lebih banyak, misalnya 80%, sedangkan yang 20% ini untuk niat diet, ya. Tapi dalam niatnya harus begini, tetap. Nah, misalnya besok ya, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan di sanati fardhulillahi ta'ala. Kan jelas untuk puasa Ramadan. Setelah itu dalam hatinya dia niat sekalian dah, aku kepingin diet. Nah, begitu ya. Tapi kalau orang itu begini, misalnya nawaitu shauma lid diet misalnya, ya riyadhah, maka dia tidak dapat apa-apa, dia tidak sah pahalanya ya. Tapi kalau dia ini niat puasa Ramadan besok dan paling tinggi hatinya ini paling tidak 80% dia berpikir aku besok puasa Ramadan. Cuman ada dalam kereta hatinya ini apa tadi? Ya sekalian diet lah daripada gemuk-gemuk gini. Maka menurut Imam Ghazali ini masih dapat pahala. Maksudnya puasanya sah tapi tetap dapat pahala. Kalau niat dietnya dia tetap mengatakan nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan ya. Fardhulillahi ta'ala. Sudah hadisanati sudah lengkap. Tapi niat terbesar dalam hatinya ini untuk olahraga, ya, maka sama dengan Imam Zarkashi tadi itu. Dikatakan dia ini cuma dapat lapar dan haus dan dapat kurus. Ya sudah, badannya kurus gitu ya. Tidak dapat pahala puasa. Gimana kalau 50-50? Separuh dia niat puasa Ramadan untuk esok, tapi separuhnya ini dalam hatinya lebih kuat juga, setengah-setengah juga untuk olahraga. Ini sama seperti yang dikatakan Imam Az-Zarkashi menurut Imam Ghazali. Jadi tidak dapat apa-apa dalam puasanya, tapi tidak wajib mengkodok. Gitu loh. Maksudnya pahala puasa nggak dapat, tapi puasanya sah. Begitu. Jelas ya? Jelas ya. Nah, karena itu kita ya harus hati-hatilah di dalam berniat ini ya. Sudah kita puasa saja, insya Allah kita puasa ini sumu tasihu, katanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kamu puasa, kamu insya Allah sehat. Sudah usah macam-macam mikir saya mau diet tidak diet. Ya gini aku pengen diet ya sudah niat puasa, cuman sahurnya jangan banyak-banyak. Terus bukanya jangan balas dendam gitu ya. Ada kan orang puasa tapi bukanya segini. Katanya saya sehari tidak puasa. Jadi 3 piring harus saya jadikan 1. Wah, ini balas dendam ini ya. Akhirnya ada kursi ya, tambah gemuk ya. Begitulah. Jelas ya? Masih ada? Masih ada, Kiai. Silakan. Pertanyaan berikutnya dari hamba Allah dari Kalimantan. Kiai, orang yang punya kodoan sholat fardu, apakah boleh melakukan sholat sunnah seperti qobliyah, ba'diyah, tarawih dan lain-lain? Syukran. Baik, ini dalam mazhab Syafi'i lagi itu tetap ada khilafiyah ya. Masih ada 2 pendapat. Pendapat pertama mengatakan tidak boleh melakukan sholat sunnah. Yang wajib bagi orang yang punya kodoan adalah melengkapi atau menyahur ya, membayar ya, mengkodok sholat yang dia jadi tanggungannya. Kalau misalnya ada orang ini ya setahun yang lalu sampai sekarang ini lupa, terlalu nakal baru sadar gitu kan, berarti setahun ya. Maka bulan Ramadan kalau dia ingin sholat taraweh, bener jamaahnya itu banyak jamaah taraweh, ikut jamaah ya di sholat taraweh. Tapi niatnya misalnya sholat duhur, sholat asar begitu. Ini pendapat pertama ya. Intinya tidak boleh dia melakukan sholat sunnah kalau masih punya kodoan puasa kodoan sholat. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua dikatakan boleh asalkan atau dengan syarat. Ada syaratnya. Syaratnya begini, orang tersebut
sudah merancang dan melakukan pengkodoan sholat yang ditinggal. Misalnya ini 1 tahun dia punya kodoan sholat, dan dia sudah merancang setiap waktu, misalnya setiap waktu itu kan 5 waktu ya, setiap subuh dia sholat 2 kali. Sudah, sholat pertama untuk hari ini, sholat subuh ini ya, sholat yang kedua untuk kodok bagi tahun yang kemarin ditinggalkan. Sudah, demikian juga sholat zuhur. Sholat zuhur untuk hari ini, kemudian setelah salam sholat zuhur lagi untuk yang kodoan. Ya, asar pun demikian, maghrib demikian, isya juga demikian. Dia rancang sedemikian rupa. Sudah. Nah, dalam 1 tahun dalam proses tiba-tiba datanglah bulan Ramadan. Maka dia berkeinginan, saya tetap ingin taraweh karena sayang ini cari. Maka dia berkeinginan gini, nanti setelah taraweh saya akan mengkodok sholat saya yang belum tuntas. Jadi pertama ikut sholat berjamaah isya bersama imam, kemudian sholat taraweh bersama jamaah di masjid atau di musola atau di pesantren atau di mana saja, ya dah. Nah, setelah selesai sholat, maka dia berdiri lagi khusus mengkodok sholat yang belum dikodoi. Nah, dalam kondisi ini karena orangnya konsisten, maka boleh orang tersebut melaksanakan sholat sunnah walaupun dia punya kodoan, karena memang orangnya konsisten begitu. Jelas ya? Jadi terperinci ya, tidak asal-asalan boleh, tidak boleh, tergantung gimana sikapnya orang ya. Bahkan juga untuk masalah apakah kalau orang punya kodoan itu harus fauron, langsung harus dibayar semuanya, ini juga masih khilafiyah di antara para ulama tentang cara menyahur atau mengkodoknya. Nah, yang paling ringan dikatakan tidak fauron asalkan sudah niat dan dilakukan seperti tadi itu ya. Kalau punya kodoan 1 tahun, caranya memang kalau mau langsung sholat 1 tahun gitu ya berat ya. Kalau seperti terawih, tapi terawih bisa 1 bulan suntuk tidak selesai gitu kan ya, capek kan gitu kan. Nah, maka para ulama memberikan rukhsah atau keringanan. Caranya apa? Misalnya setiap waktu sholat dia melakukan 2 kali sholat. Yang sholat pertama untuk hari itu kewajibannya adaan, sedangkan untuk yang kedua itu kodoan begitu. Itu cara, salah satu cara, itu boleh dan tidak berdosa gitu ya. Artinya karena sudah ada niatan ya dah. Tapi karena melihat situasi juga, maka ini juga ada rukhsah dari para ulama untuk cara menyahurnya begitu, cara membayar kodoan gitu ya. Jelas? Jelas ya. Ada lagi? Sudah selesai. Alhamdulillah. Apa yang tadi kita bahas di dalam majelis ini mudah-mudahan oleh Allah SWT diterima dan dicatat sebagai amal ibadah yang pahalanya dilipat gandakan ya, dan juga menjadikan raf'ud darajat, pengangkatan derajat kita di bulan suci Ramadan, apalagi di akhir-akhir ini ya, sudah hampir akhir bulan Ramadan ya. Mudah-mudahan malam hari ini juga dapat Lailatul Qadar ya dah. Dan mudah-mudahan termasuk ghufranudz dzunub ya, yaitu pengampunan dosa dari apa-apa yang pernah kita lakukan, kesalahan-kesalahan yang kemarin-kemarin mudah-mudahan diangkat oleh Allah SWT. Dan tak lupa mudah-mudahan doa malam hari ini diterima, dan semua musibah termasuk musibah corona dan lain sebagainya segera diangkat oleh Allah SWT dari umat Islam. Khususnya mudah-mudahan Ramadan selesai nanti COVID-19 juga bisa selesai, sehingga kita bisa berinteraksi dengan masyarakat atau bergaul dengan masyarakat secara normal seperti sebelum ada COVID-19. Barangkali itu ya ikhwan yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada hal-hal yang kurang tepat atau kurang berkenan di hati kalian semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza ma aqulu lakum wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.